Beliau Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun itu sosok guru yang betul-betul mencintai murid-murid beliau, khususnya murid-murid beliau yang min ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat-sangat perhatian. Kalau boleh cerita, mengisahkan, mungkin sudah puluhan juta yang diberikan Syekhina kepada saya. Jadi beliau itu guru, saya sebenarnya memberikan kepada beliau, tapi beliau kalau saya memberikan sesuatu beliau tidak kurang senang. Habib jangan begini Habib, saya tidak suka kalau Habib kayak gini. Maka beliau selalu, kalau saya soal saat itu waktu mondok tahun, jadi 4 tahun setelah saya mondok di Sarang, Al-Fakir mengalami sakit paru-paru yang sangat berat sekali, hampir 4 tahun. Setiap hari itu keluar segumpal darah dari tubuh Al-Fakir, karena kalau sekarang dulu kena paru-paru ya. Kelas 1 sanawiyah saya tahan penyakit itu, kelas 2 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah, sampai Syekhina itu memantau kesehatan saya, selalu dibantu oleh beliau. Habib Soleh sini, Habib Soleh saya di situ, kemudian saya dikasih jamu untuk obat itu. Sampai terus ternyata sakit saya belum sembuh. Saya pun harus berobat selama 6 bulan berturut-turut. Terakhir sampai 6 bulan penyakit saya belum divonis sembuh. Saya pun mengadu kepada Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun. Ini jarang saya ceritakan. Kemudian beliau mengambil air zam-zam, menyuruh anaknya yang namanya Gus Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur. Yasin, coba mau banyu zam-zam. Kemudian nikah Habib Soleh, saya diberi 1 gelas kecil. Kemudian beliau ludahi, beliau tiup, doakan air tersebut, diminum dulu sama beliau, didoakan lagi, kemudian diminum lagi, kemudian diminumkan kepada saya. Sampai beliau mengatakan, sudah Habib sekarang ngaji saja. Secara syariat Habib sudah melaksanakan perobatan. Sampai suatu saat saya sowan dengan salah satu santri namanya Niam, Kang Niam orang Kalimati. Saya sowan pada beliau, kemudian mengadukan sakit saya. Syekhina ngomong sama Niam, kau kenal Habib Soleh? Tepang yai, dilala saya satu kamar dengan beliau. Setiap jam 10 malam Habib Soleh harus tidur, pijetin sampai dia tidur. Jadi saking sayangnya beliau pada saya, setiap mau tidur saya dipijet oleh Niam tadi, harus sampai tidur. Jadi kalau sebenarnya taklim itu sampai jam 11 si malam, cuma saya tidak diperbolehkan oleh Mbah Maimun. Habib Soleh jam 10 harus sudah tidur. Sebelum tidur dipijetin itu yang namanya Niam. Itu pun perintah daripada Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun Zubair. Sampai suatu saat saya melihat satu, Masya Allah ya, saya mendampingi beliau mengikuti hari kesaktian Pancasila di Semarang, di Pangdam, di Ponegoro. Saya ada Pak Toha namanya sudah meninggal, supir beliau, dan Nyai Masliah istri beliau juga sudah meninggal, dan sekarang Syekhina beliau sudah wafat. Pagi itu saya lagi bersihkan mobil beliau karena seorang santri, walaupun beliau sangat menghormati saya sebagai dzurriyyah Nabi, tapi saya juga memposisikan saya sebagai santri. Saya bersihkan mobil beliau, sudah selesai, kemudian saya melihat pemandangan yang sangat indah. Biasanya Syekhina itu dengan kebesarannya pakai peci putih, pakai baju koko, pakai sarung. Saya melihat beliau dengan menggunakan jas, menggunakan celana, menggunakan dasi. Beliau bertanya pada saya, waktu saya pakai sarung, Habib Soleh bawa celana enggak? Bawa ya. Habib Soleh pakai celana. Saya bingung waktu itu, kok Syekhina menyuruh saya pakai celana, Habib Soleh pakai celana, karena akan upacara hari kesaktian Pancasila. Sampai saya mendampingi beliau sampai rumah acara haul di Kiren waktu itu. Ini kehebatan beliau. Panitia memberikan bisyarah kepada beliau bukan.
dipanggil anak-anaknya Abah. Waktu sudah mondok saya, Habib Hashim, Idrus, semuanya dipanggil sini Habib. Itu duit dibuka dibagi-bagikan semuanya. Jadi beliau ini orang yang mohon maaf ya, kenalan beliau orang nomor 1 di Indonesia. Segala sesuatu untuk beberapa menteri, pasti beberapa presiden tanggung kepada beliau. Untuk siapa ini kiai yang mungkin kiai punya pendapat. Akan tetapi pertemuan terakhir saya ini sedikit kenangan yang sangat indah saya dengan beliau. Ini perlu ya biar kalian bisa mengenal siapa sosok Syekhina Mbah Maimun Zubair. Mungkin sekarang baru geger siapa beliau, seorang yang betul-betul arif billah, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Habib Ahmad bin Abbas Al-Malik mengatakan, man arada ayyam dura ahlil jannah fi hadzal sa'ah fi hadzal zaman undur ila hadzal rajul. Beliau mengatakan siapa orang yang pengen melihat ahli surga di zaman ini, lihatlah orang ini. Di situ ada Mbah Maimun Zubair 4 Agustus kemarin. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau sowan, beliau diberikan, artinya diberikan bisyarah semacam itu. Man arada ayyam dura ilal ahlil jannah fi hadzal zaman. Siapa orang pengen melihat ahli surga Allah saat ini, lihatlah Syekhina wa murabbi rahina Mbah Maimun Zubair. Putra beliau Al-Habib Abdullah Al-Habib Bagir pun mendampingi sebelum meninggal ya. Kami sering hubungan, beliau kemarin juga, dan sangat bersyukur murid-murid Habib Habib Syekhina Mbah Maimun Zubair yang mendampingi sampai beliau ke kewafatan beliau. Terakhir waktu itu beliau dalam keadaan sakit badannya sudah kurus sekali. Malam ba'dal maghrib beliau sudah tidak terima tamu, ba'da subuh tidak terima tamu. Saya datang ba'da zuhur dengan harapan Mbah Maimun itu bisa menerima tamu. Ternyata waktu beliau jalan dari kamar dari musola, beliau melirik dari saya masuk ke rumah, pintu tutup, rep. Kami sebagai santri, saya santri ya, santri tulen Syekhina Mbah Maimun Zubair 9 tahun saya menimba ilmu di beliau. Jadi dari mulai tidak tahu apapun sampai mendapatkan keberkahan semacam ini. Beliau masuk dan saya alhamdulillah, ini hanya sekedar curahan hati ya seorang murid. Saya kalau akan sowan Al-Fakir, kalau akan sowan Mbah Maimun, biasanya melaksanakan paling tidak tirakat 1-2 hari, kadang menggunakan puasa, kadang tazkiyatun nufus, sebisa mungkin dalam keadaan wudhu. Kalau soal beliau menggunakan minyak wangi kan, untuk bisa memandang beliau, dan sudah bisa saya gambarkan kalau saya akan soal beliau. Saat hati ini kurang zen, pasti Syekhina akan memberikan satu jawaban. Kalau hati ini lagi zen, pasti pun akan memberikan jawaban. Dan itu bisa saya tebak. Saya kadang ngomong sama teman, sebentar lagi saya akan dicuekin sama Mbah Maimun. Sebentar lagi saya akan diperhatikan sama Mbah Maimun. Jadi kalau saya dalam keadaan tidak zen, saya ngomong sama teman, saya nanti dicuekin sama Mbah Maimun. Saya datang, oh Habib Soleh, Habib duduk di sana Habib ya. Itu disuruh pojok saya, Habib duduknya di sana. Itu sudah saya tahu semua itu. Kalau saya lagi zen, ini pasti enak ini pertemuan ini. Nanti saya datang beliau, Habib sini, Habib dan Roman, Habib duduk sini, harus duduk sini. Ngobrol sampai 1-2 jam kadang-kadang. Jadi semua gundah gelisah hati saya. Maka saya ditanya oleh guru mulia saya, ada satu Habib Robbi roh saya, Bleh, benar enggak Mbah Maimun itu Al-Kashif? Saya jawab, na'am. Ente tahu sendiri 10 tahun Habib saya mengenal beliau. Jadi saya tahu sekali. Yauminal Ayyam ada satu, mohon maaf ya, tidak perlu saya sebutkan organisasinya apa. Saya ini betul-betul pengen masuk organisasi itu. Saya soal kepada beliau, saya tidak ngomong, wallahi billahi. Jadi saya tidak ngomong, saya hanya diam. Terus tahu-tahu beliau ngomong, Habib, aku yo seneng organisasi itu, Habib. Tapi aku yo ora seneng tapi ora seneng. Ya Allah, belum saya ngomong, beliau pasti sudah jawab. Dan itu sudah berulang-ulang sekali. Pertemuan terakhir kemarin kami berdua,
khusus. Kalau saya melihat kamar beliau, Masya Allah ya, sangat sederhana. Tidak bisa bayangkan kalian kalau saya ceritakan kamarnya Mbah Mun itu, tidak bisa. Maka saya punya kamar di pondok ini sebelum udah lama, hampir setengah tahun, saya namakan Ghurfah Syekhina Maimun Zubair. Kamar ini mungkin 10 kali lipat baiknya daripada kamar beliau. Beliau sangat tasawuf sekali. Saya masuk, ya Allah, hati ini tidak kuat melihat beliau, kamarnya kecil, tasawuf sekali. Depannya ada kamar mandi beliau, sampai beliau itu saya gandeng ke kamar mandi. Hanya kami berdua. Beliau cuma pakai kaos saja itu waktu itu, bawa kitab Nurul Dhalam, kemudian memberikan wasiat yang sampai sekarang saya pegang. Dan kemarin pun saya pegang. Waktu itu lagi gonjang-ganjing pilpres. Kemudian beliau mengatakan, Habib, al-an zamanus sukut wa mulazamatun fil buyut wa ridha bil qut hatta tamut. Beb, sekarang zamannya diem, Habib diem. Jangan ikut A, jangan ikut B. Mulazamatul fil buyut, Habib istiqomah aja di pondok. Wa ridha bil qut, sudah ridho apa yang Allah kehendaki rezeki hatta tamut. Jadi ini satu pegangan yang sangat kuat buat Al-Faqir mengenang sosok Syekhina wa murabbi rahina Mbah Maimun Zubair. Beliau memberikan nama pondok ini, bukan memberikan perintah. Jadi begini, Syekhina itu kalau ada orang mau bikin pesantren itu beliau kurang jarang memberikan izin. Paling pakai isyarat, kowe gawe tempat ya, kowe gawe gubuk ya, kowe kumpulna wong ya, rata-rata gitu. Rata-rata itu jarang beliau mewadekkan. Ada yang datang, Kiai, saya mau bikin pesantren. Ojo pesantren. Kiai, saya mau bikin, sampai 2 kali. Datang lagi soal saya Kiai mau bikin pesantren. Ojo. Sampai 3 kali orang ini datang, Kiai, saya pengen bikin pesantren. Jawaban beliau apa? Yo gawean pondok tapi Allah hatimu. Jaga hati kamu ya, tapi ojo gede-gede. Bikin pesantren jangan besar-besar dan hatinya harus dijaga. Ada lagi bikin pesantren tanpa izin beliau. Datang sudah ada 10 santri, dia datang. Kiai kula pun damel pesantren. Sing ngongkon kowe gawe pondok sapa? Ning ora betah buahan santrimu. Ternyata dia bikin pesantren tidak lama santrinya itu habis semua. Ada lagi datang, Kiai kula ndamel pesantren, sing ngongkon gawe sapa. Maka saya selalu mengatakan orang kalau bikin pesantren, bikin majelis, jangan pernah lepas harus mendapatkan perintah. Paling tidak perintah dari guru, perintah dari orang tua, atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu ada namanya Habib Zaki Al-Kaf dari Bandung, santri Mbah Maimun Habib pertama. Jadi bisa dihitung Habib Zaki Al-Kaf Bandung sudah sepuh, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi Keranggan. Jadi Abdullah Keranggan sudah meninggal juga, kena paru-paru, penyakitnya sama dengan saya. Terus saya, adik saya Habib Hashim, kakak saya Habib Idrus, Habib Hasan. Sekarang banyak alhamdulillah dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Termasuk ada Habib Hashim bin Utsman juga pernah mondok di sana. Ada Habib Lutfi, ada Habib Omar Mokhtar. Bisa dipantau, dan Syekhina itu sangat perhatian. Habib-habib diundang, Habib-habib kumpulkan, dikasih duit. Habib-habib panggil Habib-habib. Jadi hiburan guru mulia itu ahli baitun Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat, malah satu saat waktu saya masih kecil mau di sana, beliau lagi ngajar kayak gini, lagi ngajar. Subhanallah, ada Habib, ada tatonya, ngejar mejanya Syekhina di gedung. Kiai, maju suwi-suwi Kiai, nanti duit ya Kiai. Kiai memang cuma, sabar ya Kiai, lagi ngaji ya, sabar. Ini di hadapan santri, menunjukkan bahwa beliau itu sangat ta'zim dengan ahli baitun Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat cinta dengan ahli bait Rasulullah SAW. Setiap saya sowan kepada beliau, beliau selalu menangis di hadapan saya. Sampai saya ini tidak bisa ngomong apa-apa. Orang Syekhina kok nangis depan saya, kan tidak wajar. Cuma beliau mengatakan, Beb, doakan saya Beb.
Kiai kula doakan jenengan, selalu doakan jenengan Kiai. Tahu Habib saya minta doa apa? Saya tidak minta apa-apa dengan Habib Soleh, tidak minta apapun, saya minta hanya doa. Nggih Kiai, insyaallah doakan saya mata ala husnil khatimah. Jadi Syekhina itu hampir berulang-ulang, lebih dari 3 kali setiap saya sholat, saya ngomong, ya Kiai, antum afdal minni, antum lebih utama dari saya, lebih segalanya dari saya, lebih apapun dari saya. Enggak, Habib masa enggak mau mendoakan saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir saya bersama Al-Walid mau sowan pulang. Jadi ini santri memang, saya mau pulang, datang kepada beliau dengan Walidi. Di situ banyak kiai-kiai. Syekhina punya surat, kalau nggak salah dari Habib Zaki itu ada beberapa lembar, tulisan tidak ada maknanya pastinya dan tidak ada harokatnya. Ambil ke saya, Habib mau pulang, dia ikut pada mana, baca ini dulu. Jadi dites bacanya itu langsung depan Mbah Maimun, dites baca depan kiai-kiai semua. Baca, saya baca tuh, setelah saya baca jawaban beliau begini. Habib kalau bacanya kayak gini tidak bisa ngarang kitab ya. Jadi bahasa beliau bukan masalah ngajar tapi ngarang kitab. Artinya apa namanya ya, doa beliau itu termasuk pondok pesantren di Batul Hidayah ini. Setelah beliau memberikan perintah kepada saya pulang dari Malang, saya datang, Habib Soleh bikin pesantren. Saya cuma diem. Masa saya 1 kilan be orang duit tanah suruh bikin pesan, saya cuma diem. Datang pada para habaib, gimana kata habaib, bisyarah ya Soleh, kabar gembira dulu kamu. Saya datang ke Romo Kiai Ramadan, Romo Kiai Hasan yang murid-murid senior beliau. Kata Romo Kiai Hasan, kalau Mbah Maimun sudah bicara, antum tinggal ngangkat tangan aja, nanti Allah kabulkan. 1 tahun setelah beliau memberikan mandat bikin pesantren, beliau meresmikan pondok pesantren ini. Dari rumah ini jalan saya gandeng, Kiai doakan biar saya dapat ilmu yang manfaat. Apa jawaban beliau? Santrinya Habib Soleh fokol alaf, santrinya Habib Soleh di atas 1000 nanti. Waktu itu baru 200 orang kayak gini, santri mungkin baru 20 kalau nggak salah. Nyata apa yang diomongkan 10 tahun yang silam, beliau mengatakan di santrinya Habib Soleh fokol sekarang sudah hampir 3000 jamaah. Apa yang diomongkan beliau, doa beliau betul-betul doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau meninggal di Mekah itu, kemarin saya sempat sowan dengan putra tertua. Waktu keberangkatan pripun Mbah, saya manggil Mbah Ubah. Abah itu, manggil saya, apa itu? Mau ke Mekah kemarin itu, anak-anak itu sempat melarang, jangan sudah sepuh. Tapi beliau berangkat, dan mohon maaf jangan salah paham, beliau berangkat ke sana bukan dari pemerintah. Kemarin membayar hampir 210 juta beliau. Pokoknya beliau itu kalau ndak haji itu gelisah. Dan jangan salah paham, kadang-kadang haji terus fuqara masakin ndak dibahas. Syekhina wa murabbi rumahina Mbah Maimun Zubair, setiap sedekah hampir kalau mau sedekah itu bertonton beras. Sampai mohon maaf, bukan saya lagi memandang pekerjaan yang kurang baik. Syekhina pernah jadi dewan, pernah di pemerintahan, itu duitnya tidak pernah masuk dalam perut beliau. Setelah dapat diberikan kepada Pak Lurah untuk membuat cerobong ataupun aliran air di kampung tersebut dikerja. Jadi beliau itu punya tempat khusus untuk duit-duit beliau. Ada yang duit dari dakwah, ada yang duit dari pemerintah, ada duit yang dari buat makan beliau. Untuk makan beliau punya warung persis di bawah Klopo, namanya warung Isor Klopo, itu pinggir Syekhina. Itu yang setiap hari buat makan beliau dan buat tamu-tamu beliau. Suatu saat putra beliau itu ikut di kerjaan itu, kemudian ada uangnya dimakan. Suatu keluarga muntah semua.
datang kepada abahnya, "Bah, sing ngono dipangan sapa? Kowe iku nulis khusus untuk betul-betul berdakwah, bukan urusan-urusan duniawi ya." Naudzubillah min. Jadi sangat salah apabila kemewahan yang ada dalam diri Mbah Maimun itu beliau untuk masalah makan betul-betul sangat dijaga. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan tahun 91 saya dibawa oleh ayahanda saya mondok di Pondok Pesantren Al Anwar, kemudian pindah ke Darul Hadis Al Faqihiyah. Darul Hadis Al Faqihiyah pun semacam itu. Sebelum saya masuk, saya melaksanakan puasa Tasu'ah dan puasa Asyura 2 hari, kemudian saya baru masuk Pondok Pesantren Darul Hadis tahun 2002 saya berangkat menuju Hadramaut belajar dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang alhamdulillah semua yang saya belajar ilmunya muttaqin, ilmunya muttasib, ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Darul Hadis qit'atun min qit'atut tarim. Al-Habib Salih bin Jinan mengatakan, "Man dakhala Darul Hadis fahuwa sa'id." Di antara di sini Al-Habib Muhsin, salah satu alumni Darul Hadis Al-Faqihiyah, pernah melihat yang mulia Al-Imam Al-Habar yang Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, para ulama-ulama di Darul Hadis, sampai alhamdulillah saat ini saya belajar, masih terus belajar dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau kita merasakan sekarang ya yang terjadi, sebenarnya Mbah Maimun sudah mengharapkan. Beliau selalu berbicara, berkata, guyonan beliau sama santri-santri, "Aku nek mati dina Selasa berarti Gusti Allah nakdirna aku dadi wong alim. Ning aku mati ning dina Jumat berarti Gusti Allah nakdir aku dadi wali." Jadi harapan itu ternyata saya juga tadi ngobrol sama Abah, Romo Kiai Said juga meninggal hari Selasa. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib meninggal juga hari Selasa. Ternyata banyak ulama-ulama meninggal hari Selasa. Kenapa? Begini, setelah kita melihat sejarah, Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bukan bulan yang mulia, bukan Ashurul Hurum, tapi Rabiul Awal dimuliakan oleh lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hari-hari yang mulia, hari Senin jelas lahirnya, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hari Kamis jelas hari di mana diangkatnya amal kita. Hari Jumat jelas. Hari Selasa ini orang akan menganggap biasa. Allah menciptakan kemuliaan hari Selasa dengan meninggalnya para ulama. Maka hari Selasa pun menjadi mulia. Kenapa? Karena di situ banyak ulama-ulama yang meninggal memang memilih hari Selasa. Syekhina itu ngendikannya ngoten, selalu mengharapkan meninggal di mana? Meninggal di Mekah. Pengen banget di anak putra-putra beliau, sampun orang. Aku tetap berangkat. Karena memang dan berangkat ke sana dengan wajah yang surur, itu yang aneh. Jadi Mbah Maimun itu lagi sehat-sehatnya. Beliau ini saat ini sebenarnya lagi sehat-sehatnya, tidak seperti biasa. Biasanya kadang-kadang salaman aja, tangannya kayak gini, kadang-kadang sudah capek gitu. Tapi beliau enggak, lagi sehat-sehatnya, subhanallah. Berangkat itu memang dalam keadaan sehat dan selalu minta meninggal hari Selasa. Waktu ngaji sering, mungkin sebagian sudah dengarkan, waktu Mbah Ahmad itu ngomong, tapi ya orang ulama Jawa dok, no Mekah ya tinggal di Selasa. Di Mekah juga meninggal hari Selasa, dan beliau meninggal hari Selasa dan sangat cinta dengan Sayyidina Khadijatul Kubra, Sayyidina Fatimatul Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Kemarin mungkin sedikit ada khabar Mbah Maimun mau ditarik untuk dipulangkan ke Indonesia. Betul, waktu itu ada satu Habib yang berpengaruh sekali meminta beliau untuk dipulangkan. Akan tetapi adat istiadat ulama kalau sudah meninggal di Mekah tidak dipulangkan. Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Hamid Dahlan, Mbah Nawawi Al-Bantani, banyak sekali ulama-ulama yang meninggal di Ma'ad.
Ma'la, tidak dipulangkan. Nah subhanallah, Mbah Maimun itu sempat mau dipulangkan, boleh dipulangkan apabila tidak dikubur di Ma'la. Cuma kalau pemulangan ke sini itu membutuhkan waktu bukan cuma 1 hari 2 hari, sampai paling cepat 3 hari. Untuk Syekhina itu sampai Pak Presiden itu menelpon Gus Yasin, Gus, apa yang harus diperbuat negara untuk Syekhina wa murabbirahina Mbah Maimun? Ayo tolong hubungi pihak Saudi Arabia untuk masuk posisi di Ma'la, karena bulan haji masuk ke Ma'la sangat sulit sekali. Kalau tidak di Ma'la, di Jeddah atau di luar haram, sama saja tidak akan membawa 70.000 yang akan digandeng untuk masuk surganya Allah. Semoga kita di antara 70.000 itu. Allahumma amin ya rabbal alamin.